Oke, so di video kali ini aku bakal sharing ke teman-teman cara membangun branding produk digital. Teman-teman tuh kudu paham ya, apa perbedaan antara brand ya dan juga branding. Jadi simpelnya gini teman-teman, brand itu merupakan identitas yang mewakili perusahaan, produk ataupun layanan ataupun individu ya yang membedakannya dari yang lain. Sedangkan branding itu prosesnya. Jadi branding merupakan proses membentuk persepsi publik terhadap suatu brand, termasuk di situ nilai dan juga experience ya, pengalaman. Selama aku kerja sebagai branding and digital marketing specialist ya, kerjaan nge-branding itu bukan kerjaan yang bisa siap cuma dalam satu malam teman-teman. Karena memang kerjanya itu emang continue. Nge-branding itu nggak cuman sekedar konten sebenarnya, ada tahapan-tahapan yang emang kalau kita coba pakai pendekatan-pendekatan secara konsep branding, ya kita bisa pakai brand research, kemudian juga brand strategy, brand identity, brand communication, sampai ke tahapnya nanti brand experience gitu. Tapi kadang yang menjadi permasalahan adalah semisal teman-teman cuma jual produk digital, contohnya itu cuma kayak e-book ya, ataupun template-template seperti itu, rasanya terlalu too much ya. Semisal kita pakai framework branding itu tadi, dari brand research sampai brand experience. Tapi dari konsep itu tadi kita bisa nih menurunkannya gitu dengan pendekatan-pendekatan yang emang lebih aplikatif. Dan di video kali ini aku bakal coba sharing ke teman-teman gimana caranya teman-teman bisa nge-branding produk digitalnya agar produk kita bisa terjual ya. Karena ujung-ujungnya ya nge-branding ya agar produk kita itu berbeda, punya emang value dan identitas uniknya sendiri, ujung-ujungnya satu ya, emang ke konversi penjualan. Kita bakal bahas yang pertama ya, yakni foundation. Oke, jadi sebelum teman-teman tuh ngonten, teman-teman tuh ya paham lah ya, apa sebenarnya value ya, value dari si produknya teman-teman ya. Dalam hal ini produk digital. Teman-teman kudu paham why-nya ya. Apa sih sebenarnya produk ini gitu. Kemudian juga teman-teman tuh mesti tahu siapa target market dari teman-teman. Kemudian juga apa nih pain-nya? Ya, masalah yang bisa diselesaikan oleh produk teman-teman. Dan yang terakhir tentunya si value produk gitu ya. Value nanti dibagi dua ya. Ada UVP dan juga USP. Ketika teman-teman ingin nge-branding produk digital teman-teman ya, kita tuh mesti emang punya fundamental ya tentang apa sebenarnya value ya dari kita punya produk. Ini produk asal jadi, habis itu teman-teman bingung nih gimana cara memarketingkannya gitu. Itu tadi teman-teman nggak tahu ya apa value-nya karena teman-teman nggak punya fondasi yang jelas. So penting banget kita itu punya foundation yang jelas. Menentukan value dari produk digital kita itu teman-teman bisa mengidentifikasi lewat dua ini ya. Teman-teman bisa mencari lewat emang USP-nya, kemudian juga lewat UVP-nya. Apa itu USP? USP itu merupakan ciri khas ataupun keunggulan spesifik yang dimiliki oleh produk kita dan tidak dimiliki oleh kompetitor. Biasanya ya, fokus dari USP ini adalah pada segi fitur ataupun keunggulan internal dari produk kita. Ya, sedangkan UVP, ya Unique Value Proposition, itu adalah nilai manfaat yang kita tawarkan kepada user nih. Fokusnya itu lebih ke customer centric, di mana kita menekankan pada manfaat dan solusi yang kita tawarkan kepada target market kita, seperti itu. Dalam tahapan foundation, teman-teman mesti paham satu ya, siapa target market teman-teman, apa value yang teman-teman tawarkan, dan ketika fondasi ini kita tahu ya, itu bakal sangat gampang lah ya nanti kita menjual produk kita. Yang kedua, identity. Jadi penting banget ketika kita itu pengen nge-branding, ngebangun identity produk itu ya very very important gitu. So, kenapa seperti itu ya? Banyak produk digital yang sama di luar sana gitu ya. Otomatis kita kan mesti punya sebuah identitas baik secara visual ya maupun juga secara verbal gitu. Dalam case-nya identity ya, teman-teman mesti punya nama produk yang emang bener-bener sangat unik lah ya. Sangat unik ketika nama produk ini disebutkan, orang tahu nih, ini produk apa, dan orang tergiur ya, pengen mengetahui si produk ini. Untuk lebih sederhananya ya, dalam fase si identity ini ya, kita cuman menentukan ya, apa sih sebenarnya nama produk dari produk digital yang pengen kita jual. Contoh teman-teman tuh emang jual e-book, coba tentukan nama produk digital yang emang bener-bener menjual. Dari nama itu, orang langsung ngeh ini produk apa, dan nampak lah ya apa keunggulan dari produk ini. Yang kedua, kita masih mikirin visual style-nya gitu. Jadi, visual style merupakan gaya penampilan visual produk kita ya, mulai dari warna, ya font, layout, sampai gaya desain yang kita pakai ya secara konsisten di semua channel. Di fase identity ya, teman-teman fokus aja pada dua aspek ini ya. Satu, nama produknya emang menjual,
dan juga dari segi visual style. Yang ketiga itu ada communication, teman-teman. Nah, jadi ketika kita emang pengen nge-branding, ada fase kalau kita coba naik ke atas lagi itu brand communication. Tapi pada emang case-nya produk digital kayak kita, teman-teman tuh mesti paham aspek komunikasi ini. Apa nih yang mesti teman-teman persiapkan ketika memasuki fase ini? Yang pertama, teman-teman mesti tahu apa brand message ya dari si produk teman-teman. Yang kedua, copywriting style ya. Kita yang mesti punya copywriting ataupun gaya kepenulisan yang bisa kita pakai di semua konten kita gitu. Baik dalam isi kontennya, ya semisal teman-teman tuh jual ebook, sampai nanti di tahap promosinya gitu. Semisal kita posting di Instagram, di captionnya seperti itu. Dan juga kita mesti menentukan platform strategi, di mana kita menyampaikan pesan kita secara konsisten dan bagaimana cara menyampaikannya. Teman-teman kudu fokus pada 3 aspek ini aja, ya. Satu, brand message, kemudian juga copywriting style, sampai nanti di tahap platform strategi. Yang terakhir, experience, teman-teman. Di tahap experience, ya, kita bisa mendefinisikan ini merupakan sebuah proses ataupun perjalanan emosional dan fungsional yang dirasakan pembeli ya. Mulai dari dia menemukan produk kita, cara mereka ngebeli dan mengaksesnya, desain dan kemudahannya, sampai hingga ini ya, interaksi after pembelian ya. Atau kita biasa nyebutnya after sales care gitu. Ngebangun product experience yang emang bener-bener good, itu penting banget. Karena ketika produk kita punya experience yang bagus, itu bakal ngebuat loyalitas ya customer terhadap produk kita itu memang benar-benar meningkat. Kita harapannya kan nanti ada ya marketing word of mouth gitu ya, mulut ke mulut. Ketika kita mempunyai sebuah produk digital dan itu kita jual, kita kudu paham juga nih, gimana caranya bisa menyajikan produk ini dengan experience yang bagus ke kita punya customer gitu. Kalau kita ngomongin tentang komponen-komponen utama dalam product experience ya, teman-teman tuh satu mesti memperhatikan onboarding-nya, kemudian juga fungsionalitas inti ataupun core value, lalu keandalan dan juga performanya, desainnya baik secara UI maupun UX, dan juga dukungan dan komunikasi. Kalau teman-teman ya sudah konsisten menjalankan 4 step ini ya, dari foundation, identity, communication, sampai ke tahap experience, insya Allah ya, produk kita itu bakal memiliki value yang berbeda antara produk-produk digital lainnya gitu. So, semangat buat teman-teman yang sedang jualan produk digital. Branding itu penting banget untuk produk digital kita. Kalau kita mau main di long term game dan nggak mau perang harga, teman-teman tuh wajib untuk ngebangun branding ya. Baik itu ya ke akunnya teman-teman, atau emang dispesifikan pada si produknya teman-teman. Itu aja, see you.